Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang terjadi di ibu kota tercinta dan di negeri tercinta. Informasi yang sangat menarik untuk diperhatikan dan dipelajari supaya mendapatkan solusi-solusi terbaik buat bangsa ini. Kita simak percakapannya dari Hersu Beno Arif bersama Bung Rocky Gerung. Kita simak, ini dia videonya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Selamat datang di channel Hersman Point. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Spekulasi paling hangat dalam pekan ini yakni dicopotnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, bahkan juga pergantian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio untuk sementara ini tampaknya bakal mereda. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu yang beredar bahwa Purbaya dan Peri Warjio itu akan diganti. Ini bukan bantahan yang pertama kalinya dari Prasetyo Hadi. Prasetyo memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ada rencana untuk mengganti sosok bendahara negara dan juga penjaga moneter Indonesia, yakni Gubernur Bank Sentral Peri Warjio. Loh, siapa yang mau mengganti? Nggak ada yang mau mengganti. Tegasnya menjawab pertanyaan dari wartawan dalam konferensi pers di gedung DPR hari Sabtu akhir pekan ini. Pergantian Purbaya dan juga Peri Warjio itu belakangan merebak menyusul rupiah sudah menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Ya, ini pasti harus dipasarkan, harus langsung mencari siapa yang menjadi kambing hitam. Sebagai pengganti Purbaya, nama yang beredar di media banyak sekali. Kalau Anda membaca sebutnya di media sosial juga sangat ramai bahwa yang akan menggantikan itu adalah mantan Menteri Keuangan di era pemerintahnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Muhammad Khatib Basri. Muhammad Khatib Basri, seorang ekonom dari Universitas Indonesia itu, bahkan dikabarkan sejak hari Rabu kemarin dia sudah berada di Indonesia, karena Khatib Basri ini belakangan kan menjadi profesor tamu lah, atau dosen tamu, visiting scholar di Universitas Harvard di Boston, Amerika Serikat. Dia mengajar di Harvard Kennedy School of Government. Saya sendiri pekan lalu ketika berlangsung pertemuan antara orang tua para lulusan dari Harvard University, masih bertemu dengan Dede, begitu dia sebut oleh para sahabat dekatnya. Jadi dengan kabar bahwa Khatib Basri sudah berada di Indonesia, ya semakin menguat spekulasi akan terjadinya pergantian itu. Tetapi Purbaya sendiri berkali-kali membantah dia akan dicopot. Bahkan dia menyatakan pada tanggal 16 Juni ini dia akan terbang ke Cina dan ke London. Di Cina dia akan menawarkan Panda Bond. Ini bukan surat utang negara yang diklaim bahwa bunganya akan lebih rendah, tetapi menggunakan renminbi, ini uang Cina sebagai denominasinya, dan ini untuk mengurangi ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap dolar. Setelah itu Purbaya juga akan terbang ke London untuk bertemu dengan para investor dunia. Nah, kalau sekarang ini justru kalau seperti dikatakan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, semuanya bekerja tetap seperti biasa. Ini pertanyaannya bukan lagi apakah Purbaya itu akan diganti atau tidak, tetapi ini jelas ada pertarungan besar di balik isu pergantian dari Purbaya ini. Pertanyaan yang lebih penting lagi adalah apakah pemerintahan Prabowo akan tetap bertahan dengan mazhab ekonomi nasionalistik yang selama ini diusungnya, atau justru perlahan kembali ke resep lama, lebih dekat dengan IMF, Bank Dunia, dan pasar keuangan global. Karena kan Prabowo, kalau kita simak narasi-narasi pidatonya, itu kan sangat nasionalistik dan lebih pro kerakyatan gitu. Begitu juga halnya dengan Purbaya, yang dalam berbagai kesempatan dia mengkritik keras lembaga-lembaga
keuangan dunia yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang Indonesia gitu. Dia lebih tahu tentang Indonesia, dan khusus untuk IMF dia menyatakan bahwa bantalan ekonomi Indonesia itu masih sangat kuat, jadi tidak perlu utang ke IMF lagi. Nah sekarang ini kalau toh kemudian kita menyebutnya Purbaya itu belum akan diganti, apalagi yang menggantikan itu nanti adalah Khatib Basri, ini tentu kita melihatnya bukan soal orang, tapi soal mazhab ekonomi Indonesia setelah Sri Mulyani itu dicopot oleh Prabowo digantikan dengan Purbaya. Purbaya seperti halnya juga Prabowo ini kelihatan pendekatannya lebih nasionalistik, dan dia juga dikenal tidak punya hubungan atau kedekatan dengan lembaga-lembaga donor internasional seperti halnya Sri Mulyani maupun Khatib Basri. Dalam beberapa kesempatan Purbaya menunjukkan sikap yang cukup skeptis terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional. Pada bulan April lalu dia secara terbuka mengatakan Indonesia tidak membutuhkan bantuan IMF karena bantalan fiskal Indonesia masih kuat dan APBN masih mampu menghadapi tekanan global. Ketika The Economist beberapa waktu lalu juga menyoroti ekonomi Indonesia bahkan termasuk demokrasi Indonesia, dia menyatakan bahwa The Economist ini dia sangat berpengaruh dari Inggris itu sebagai bego gitu ya. Narasi itu sangat sejalan dengan pendekatan yang selama ini disukai oleh Presiden Prabowo, bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, tidak terlalu bergantung pada lembaga donor internasional, dan membangun kekuatan ekonomi nasional. Namun ketika kemudian ternyata rupiah terus menurun, kemudian beberapa lembaga rating internasional atau rating dunia menurunkan peringkat dari Indonesia, dan ini membuat para investor global cabut dari Indonesia, tentu saja Pak Prabowo pasti harus berpikir keras gitu. Apakah dia akan tetap berdiri pada posisi yang saat ini dia pilih, sangat nasionalistik, atau akhirnya dia pun harus tunduk dalam lembaga-lembaga internasional. Sementara kalau memilih Khatib Basri, ya jelas ini Prabowo harus mengubah pendekatan ekonominya, karena Khatib Basri ini membawa memori yang berbeda. Khatib Basri adalah ekonomi UI yang selama ini dikenal sangat diterima oleh komunitas investor global. Dia pun sebenarnya sempat di akhir tahun 2013 sampai tahun 2014 itu dipercaya mengelola ekonomi Indonesia di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana Sri Mulyani, Khatib memiliki jaringan kuat di lembaga-lembaga internasional, bank investasi, lembaga donor, dan pasar keuangan dunia. Karena itu pasar biasanya membaca figur seperti Khatib Basri sebagai sinyal bahwa Indonesia akan kembali lebih dekat kepada kedisiplinan fiskal yang klasik dan lebih ramah terhadap investor internasional. Maka apa nama Khatib Basri muncul? Ini yang menarik. Nama Khatib ini tidak muncul ketika ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja kan. Nama Khatib Basri muncul atau ketika rupiah sedang tertekan. Artinya pasar sedang mengirim sinyal. Ini bukan hanya rupiah ya yang tertekan, tetapi juga banyak investor asing yang menarik diri dari bursa saham di Indonesia. Pesan pasar kira-kira sederhana. Kami ingin figur yang kami kenal. Kami ingin figur yang lebih friendly terhadap kami. Nah, ketika ketidakpastian meningkat, investor global biasanya mencari figur yang dianggap kredibel oleh pasar internasional. Sri Mulyani kan pernah memainkan peran ini ya, dan cukup lama dia memainkan peran itu di era pemerintahannya Joko Widodo. Tetapi sekarang yang terjadi, intinya kita tetap kaitkan dengan peran Sri Mulyani juga, yang ini tidak, karena apa yang terjadi pada pemerintahnya Prabowo saat ini jelas tidak terlepas dari warisan 10 tahun dari pemerintahnya Jokowi. Tapi Basri juga memiliki reputasi yang mirip, yang dia memang sukses pada eranya SBY. Karena itu kemunculan nama Khatib Basri bukan sekedar isu politik. Ini adalah sinyal psikologis dari pasar. Nah, saya kira mengapa kemudian sampai saat ini belum ada kepastian bahwa Purbaya akan diganti. Apalagi kemudian kalau Purbaya menyatakan dia akan pergi tanggal 16 Juni ini ke China dan London. Ini kan tentu saja pergantiannya akan lebih panjang lagi. Walaupun tadinya banyak yang menyatakan bahwa kemungkinan akan terjadi pergantian itu pada awal pekan atau Senin depan ini. Masalahnya saya kira sekarang ini ada dilema serius bagi Prabowo. Jika benar demikian, Prabowo itu kan kalau dia mengganti dengan Khatib Basri, tentu dia akan dianggap bahwa dia tidak lagi memegang teguh
prinsip-prinsip yang selama kampanye hingga awal pemerintahannya. Karena Prabowo menjual narasi negara harus lebih aktif, industrialisasi harus dipercepat, hilirisasi harus diperluas, kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas, dan pemerintah tidak boleh terlalu tunduk pada resep lembaga internasional. Karena itulah muncul program-program seperti makan bergizi gratis, kemudian koperasi desa merah putih, pembangunan industri strategis, hilirisasi dan ekspansi investasi negara merupakan bagian dari pendekatan tersebut. Salah satunya tentu saja adalah pembentukan Danantara. Namun pasar internasional kan melihatnya dari sudut yang berbeda. Mereka melihat bahwa belanja negara membesar, subsidi energi meningkat akibat konflik di Timur Tengah, kebutuhan pembiayaan pemerintah bertambah, tekanan terhadap APBN meningkat, dan akibatnya modal asing keluar dari pasar Indonesia dan rupiah mendapat tekanan. Reuters misalnya melaporkan pemerintah dan Bank Indonesia kini sepakat meningkatkan daya tarik yield aset Indonesia untuk menarik kembali arus modal asing yang keluar. Di sini muncul dilema Prabowo. Kalau terlalu mengikuti pasar, dia berisiko dianggap meninggalkan agenda nasionalistiknya. Tapi jika terlalu mengabaikan pasar, tekanan terhadap rupiah bisa terus berlanjut. Faktor geopolitik yang lebih besar juga membuat persoalan yang ini menarik dari konteks globalnya. Prabowo saat ini sedang mencoba memainkan politik luar negeri yang menurut saya cukup unik ya. Di satu sisi dia masuk dan aktif di BRICS, ini bersama dengan Brazil, Rusia, China, India, dan juga Afrika Selatan. Di sisi lain, Prabowo juga berusaha menjaga hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat dan pemerintahnya Donald Trump. Masalahnya sekarang dunia sedang bergerak menuju fragmentasi ekonomi. Ada kubu yang ingin mengurangi dominasi dolar, seperti yang sekarang dilakukan oleh Purbaya dengan dia akan melakukan kunjungan ke Cina dengan menjual bond dengan mata uang renminbi, yang ini kan menunjukkan bahwa itu dia ingin mengurangi ketergantungan dolar. Ada pula kubu yang tetap mempertahankan sistem keuangan global yang berpusat pada dolar dan institusi Bretton Woods seperti International Monetary Fund dan juga World Bank. Dalam konteks itu, rencana penerbitan panda bond berdenominasi renminbi itu yang akan dipromosikan Purbaya di Cina itu tentu sangat menarik. Pesannya jelas, Indonesia ingin memperluas sumber pembiayaan dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Secara geopolitik, langkah itu sejalan dengan tren yang sedang berkembang di BRICS. Nah, tetapi yang saya kira penting untuk dicatat, bagaimanapun juga pasti Pak Prabowo punya memori trauma mantan mertuanya, yakni penguasa Orde Baru Soeharto, yang mungkin sampai saat ini masih membekas. Ada satu faktor psikologis yang sering dilupakan. Prabowo itu adalah saksi langsung krisis 1997-1998. Dan kalau kita bicara soal krisis 1997 dan 1998, itu yang sangat melekat pada ingatan publik adalah ketika Kamdesho, bosnya IMF ya, bersedekap tangannya, dan Presiden Soeharto pada waktu itu menandatangani letter of intent dengan IMF. Bagi banyak kalangan nasionalis, momen itu bukan sekedar bantuan ekonomi. Momen itu dipandang sebagai simbol masuknya pengaruh eksternal dalam kebijakan domestik Indonesia. Apakah Prabowo memiliki pandangan yang sama? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi sangat sulit membayangkan bahwa pengalaman traumatik sejarah sebesar itu tidak meninggalkan jejak dalam cara pandangnya, terutama terhadap lembaga-lembaga donor internasional seperti IMF dan World Bank. Karena itu isu pergantian Purbaya sebenarnya bukan hanyalah permukaan. Yang sedang kita saksikan langsung ini adalah pertarungan dua paradigma ekonomi dan kepentingan politik domestik dan dikaitkan dengan ekonomi geopolitik global. Paradigma pertama percaya Indonesia harus semakin mandiri, memperbesar peran negara, mengurangi ketergantungan pada dolar dan lembaga donor internasional. Paradigma kedua percaya bahwa stabilitas hanya bisa dijaga jika Indonesia kembali memperoleh kepercayaan penuh pasar global, investor internasional, dan institusi keuangan negara. Pertanyaan sekarang sederhana, ketika tekanan terhadap rupiah semakin besar, apakah Prabowo akan tetap bertahan pada jalur nasionalisme ekonominya, atau tekanan pasar itu akan memaksanya bergerak kembali ke jalur yang selama ini ditempuh oleh para teknokrat ekonomi Indonesia? Itulah pertarungan yang sesungguhnya, bukan sekedar soal siapa Menteri Keuangan berikutnya. Saya Hersman Arif dari Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.